Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, para jamaah yang saya hormati, puji syukur mari kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ketaatan kita. Di antaranya adalah kita sholat zuhur berjamaah di masjid yang kita cintai ini untuk menambah amal-amal kita dan sekaligus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan dan dosa kita. Bapak Ibu rahimakumullah, pekan kemarin bagaimana kita mencoba mengamalkan hadis Nabi terkait dengan bagaimana kita berbicara atau fal yakul khairon aw liyasmut, yang berbicara dengan yang baik. Kemudian bagaimana kita memuliakan tamu kita dan bagaimana kita memuliakan tetangga kita. Untuk itu seluruh kegiatan itu perlu kita kaitkan dengan tauhid kita kepada Allah. Artinya ketika kita mengamalkan itu jangan sampai semata duniawi, tetapi lebih dari itu adalah karena ingin dapat kebaikan atau kebaikan dari Allah dan menggapai ridha Allah. Sehingga dengan mengamalkan itu tidak sebatas selesai, tetapi ada pengharapan besar akan ditiru juga oleh orang yang ada di sekitar kita. Bisa jadi ketika apa yang kita sampaikan dengan kebaikan tadi akan ditiru juga, ya, dan bahkan diingat, ya. Bahkan ada contoh meskipun kepada anak kecil, ya. Ibnu Abbas waktu itu mendapatkan nasihat dari baginda Rasulullah masih kecil, karena disebut gulam, yang diantara adalah ihfadillah yahfadka. Itu kan beliau masih kecil, ternyata diingat-ingat dan dilaksanakan dan terus berlanjut. Nah begitu pula kita juga meniru beliau, ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa menyampaikan tidak hanya kepada orang yang dewasa, bahkan bisa kepada anak kita atau anak orang lain masih kecil, ya, dengan kalimat yang simpel ternyata diingat bahkan sampai besarnya. Nah kalimat-kalimat itu ya monggo dari Bapak Ibu mungkin bisa mengambil kalimat-kalimat yang nanti bisa diingat. Nah saya akan kaitkan dengan satu hadis, ya, terkait dengan kebaikan-kebaikan itu, dan ternyata kita punya, ya, potensi itu. Nah, dari Anas bin Malik punya begini, sabda Rasulullah, inna minan nasi mafatihalil khair maghaliqalis syarr, wa inna minan nas mafatihalis syarr maghaliqalil khair, ya. Fatuba liman ja'alallahu mafatihal khair ala yadayhi wa wailun liman ja'alallahu mafatihas syarri ala yadayhi. Sesungguhnya di antara manusia itu ada yang menjadi kunci kebaikan dan penutup pintu kejelekan. Nah mudah-mudahan kita ini mukmin muslim, ada dalam diri kita, ya, ternyata ada punya kunci-kunci kebaikan, tinggal mau membuka atau tidak gitu, ya. Coba kalau kita punya kemudian kita buka, berarti bukanya bisa lewat saluran lisan kita atau perbuatan kita, sehingga nanti bisa ditiru oleh orang lain gitu. Tapi juga sebaliknya, namun ada juga yang menjadi kunci kejelekan dan penutup pintu kebaikan. Jadi ada sebagian manusia ternyata
yang keluar bukan kebaikannya tapi kejelekannya ya. Ya, bisa tadinya orang itu ya, tidak punya angan apa-apa untuk diajak mencuri misalkan, kejahatan diajak. Nah, jadi diajak dan mau. Jadi ada orang ternyata ada kejelekan sehingga ditiru juga. Tetapi hadis ini tadi, maka beruntunglah ya bagi orang-orang yang Allah jadikan sebagai kunci kebaikan melalui kedua tangannya. Nah, berarti perbuatan kita. Jadi kita akan bahagia, akan beruntung ketika Allah berikan itu, kemudian kita mau untuk kita gunakan. Sebaliknya, dan celakalah bagi orang-orang yang Allah jadikan sebagai kunci kejelekan melalui kedua tangannya. Jadi yang saya contohkan, ada orang ingin mendapatkan sesuatu tetapi dengan cara yang haram ya, banyak sekali kan kejadian ya, mungkin bisa merampok di bank maupun di ATM, kemudian di supermarket dan seterusnya dengan kejahatan itu. Nah, untuk itu ada beberapa langkah ya menurut Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr itu hafizullah. Satu, tentunya dengan mengikhlaskan segala perbuatan dan perkataan hanya untuk beribadah pada Allah. Jadi apa yang kita lakukan tadi itu tidak ada katanya kecuali ingin bahwa itu disebut sebagai ibadah atau persembahan kepada Allah. Jadi nanti bernilai di hadapan Allah. Jadi ketika kita mengamalkan tadi ya, jangan terlintas ya pikiran duniawi, mendapatkan pujian dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah berdoa kepada Allah supaya diberi taufik ya, menjadi seorang yang menjadi pembuka pintu kebaikan ya. Jadi ternyata ya diikuti dengan mohon kepada Allah akan diberikan kemudahan untuk bisa menjadi salah satu kunci pintu kebaikan bagi orang lain ya. Karena Allah Maha mendengar, Allah Maha menerima, Allah Maha mengabulkan. Ketika Allah sudah memberikan kemudahan, kemudian kita mohon pertolongan, itu insya Allah akan bisa keluar dari lisan kita, akan bisa keluar dari tangan kita ya. Kadang so sepele di jalan ada orang tua membawa misal ya beban, kemudian tahu-tahu Allah berikan kemudahan untuk Mbah saya bawakan Mbah. Nah, ada orang lain melihatnya, oh orang itu kok hebat ya. Nah, coba kapan saya bisa, nah gitu. Itu harus diberikan taufik. Tetapi juga harus sisi lain memang supaya seperti itu kita bersemangat untuk ya mendapatkan ilmunya supaya tidak sia-sia tadi. Tentu juga dengan bersikap akhlak yang mulia dan lemah lembut ya, serta jauh dari akhlak buruk. Jadi ketika kita membantu orang lain itu tentu tidak dengan cara yang kasar tapi dengan cara yang baik, bijak, sehingga yang dibantu pun nyaman, enak gitu. Nah, kemudian juga malah didoakan ya. Saya kemarin tuh kaget ya, kaget betul ya, karena saya biasa ke pasien kemudian memberikan motivasi, kemudian terkait dengan ibadah. Ketika saya karena mau operasi beliau ini, kemudian terungkap dari lisan beliau nih, mendoakan juga ke saya itu, Mas ya, mudah-mudahan besok kita ketemu ya. Ya, mudah-mudahan ketemu di surga Allah ya. Ya saya kemudian juga besok saya dicari ya Pak, sambil menetes air mata. Jadi ada senang ketika didatangi, kemudian didoakan, kemudian membalasnya gitu. Luar biasa, di luar kadang di luar dugaan saya, ternyata beliau dari suara hatinya ya mendoakan juga gitu. Jadi ada langsung gitu. Tentu tidak ada yang juga adalah sering berkumpul dengan orang yang soleh atau yang baik kan mendapatkan kebaikan. Tetapi ketika ketemu dengan siapapun ternyata kita boleh kok memberikan contoh tadi, sehingga orang yang tadinya mau berbuat buruk dengan kebaikan kita tidak jadi. Nah gitu. Sehingga ada kalimat juga salamlah gitu kepada siapapun ya, baik yang kenal maupun tidak, ternyata akan berdampak tadi, punya perilaku kebaikan. Nah dengan itu maka yang tidaklah penting adalah ternyata kita semua yang kita lakukan itu dalam rangka ingin menambah ya kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah gitu ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
ternyata ya tidak harus banyak, sedikit pun kebaikan ternyata nanti ya akan kita ya dapatkan ya. Jadi tidak harus nunggu banyak harus kita lakukan, tidak. Ternyata sebesar biji zarah pun nanti akan menambahkan beban kebaikan. Begitu juga sebaliknya, kalau kita berbuat buruk ya tentu akan ya kita diperlihatkan ya, bisa jadi akan ada balasannya. Untuk itu sekalian, sekali lagi kita mudah-mudahan diberikan kemudahan Allah, diberikan taufik Allah untuk mendapatkan bekal potensi yang ada di diri kita untuk kita sampaikan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga nanti disebut sebagai orang yang menjadi pintu kebaikan, kunci pintu kebaikan bagi orang lain, dan tidak sebaliknya menjadi pintu keburukan bagi orang lain, nanti akan ditirukan juga, ngeri juga itu ya. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.